Sekarang saatnya kita untuk mengenal 3 tipe media. Ada paid media, ada owned media, dan earned media. Apa yang disebut dengan paid media? Itu berarti sebagai perusahaan mereka harus membayar. Ya, jadi kita akan membeli media, membayar kepada pemilik situs atau jaringan iklan pada saat kita menayangkan iklan sponsor, atau membayar untuk klik arahan atau penjualan yang menghasilkan. Jadi sebagai contoh misalnya kita membayar kepada Google Ads gitu ya, itu sebagai contoh, atau kita misalnya membayar kepada Facebook Ads ya, itu adalah contoh lain supaya kita image dari produk atau service kita ditayangkan di sana. Yang kedua adalah own media. Own media adalah sesuatu media yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini sebenarnya tadi sudah sempat disebutkan, yaitu biasanya ini website, blog, kemudian juga sosial media milik sendiri, dan juga email ya yang dimiliki oleh sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang kita harus bayar ke orang lain, tapi merupakan kendali dari perusahaan itu sendiri. Yang terakhir adalah earned media. Nah, kalau earned media ini adalah satu editorial, komentar, atau testimonial lah. Pada intinya itu seperti word of mouth ya, atau perbincangan antara sesama customer. Biasanya itu sesuatu yang bisa viral dan melalui media sosial, serta percakapan di jejaring sosial atau blog. Dan ini bisa juga melalui berbagai jenis mitra, sebagai penerbit, blogger, dan pemberi pengaruh lainnya. Yang perlu diingat adalah media ini biasanya kita tidak berbayar, dan seringkali mereka memang melakukan dengan keinginan mereka ya, dan kita tahu sendirilah blogger, youtuber itu banyak juga yang melakukan hal ini dikarenakan mereka sebetulnya bisa mendapatkan uang sih dari YouTube ataupun dari affiliate marketing ya. Tapi yang jelas mereka melakukan itu tidak dibayar langsung oleh kita sebagai si perusahaan pemilik produk atau jasa. Nah, kita lihat dalam grafik ini ya, sebetulnya mereka juga suka bersinggungan juga gitu ya. Tapi ya kita lihatlah kalau paid media itu memang kita biasanya yang berbayar ya. Kemudian kalau yang earned media itu yang memang kita miliki sendiri. Ya, kalau yang digital owned media itu owned media yang kita miliki sendiri, sedangkan partner network itu earned media adalah sesuatu yang kita dapatkan free tapi dilakukan bukan dibayar oleh kita ya. Oke. Nah, dalam melaksanakan digital marketing, kita sudah sempat juga tadi dalam 5D, yang pasti kita harus ada digital technology. Nah, oleh karena itu, sebagai perusahaan, pada saat mereka melakukan digital marketing, sebetulnya mereka tidak bisa mengabaikan bahwa mereka harus merencanakan teknologi roadmap mereka. Ya, jadi yang dipikirkan itu termasuk marketing experience, marketing operation, marketing middleware-nya apa, marketing backbone-nya apa, infrastrukturnya apa, internetnya apa. Dan karena kita bayangkan saja kalau misalnya kita punya website tapi kita tidak merencanakan apa sih teknologinya sendiri, softwarenya, kemudian backbone-nya, akhirnya nanti kalau macet nggak jalan satu sama lain, itu akhirnya tidak terjadi. Memang ini sangat teknis dan biasanya memang orang-orang IT yang ada di belakang ini. Kalau tadi kita bicarakan tentang teknis, sekarang kita bicara tentang soft ya. Softnya itu apa? Yang pasti kita harus juga memikirkan digital marketing strategi. Pada saat kita merancang satu advertising ataupun satu iklan, kita harus memikirkan siapa sih 3 hal ini. Positioning, target marketing, dan online value proposition. Positioning itu apa? Berarti kita harus memikirkan siapa produk kita itu mau ditempatkan seperti apa. Apakah kita produk yang eksklusif atau produk yang sebetulnya murah, terjangkau harga, tapinya umum-umum aja ya, kita harus pikirkan. Yang kedua, target pasar kita. Apakah itu wanita, apakah itu pria, apakah mereka orang-orang senior, atau mereka adalah ekonomi yang eksklusif, yang orang-orang kaya gitu ya, dalam tanda kutip ya, atau masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, online value proposition. Ini berarti kita harus bisa menyesuaikan dengan positioning dan target marketing kita. Apa sih yang kita mau tonjolkan? Pesan kita itu apa? Apa sih keuntungan beli produk atau layanan kita? Nah, ini yang nanti kita harus pikirkan sebagai online value proposition. Saya ingin memberikan
contoh kasus ya untuk satu perusahaan ini namanya EasyJet. EasyJet ini dia adalah perusahaan ya, kalau di Indonesia mungkin yang sejenis ini adalah AirAsia karena mereka adalah value airline ya, murah dibandingkan dengan yang eksklusif tapi pelayanannya terbatas, dan kalau mau mendapatkan layanan lebih kita harus beli lagi sebagai konsumen. Kita akan mengamati ya apa yang mereka lakukan. Pertama, untuk media periklanan, mereka menampilkan iklan di situs penerbit atau jaringan sosial, ya, sehingga bisa terjadi yang tadi reach, ya, atau menciptakan kesadaran merek. Yang kedua, mereka menyediakan media tanggapan langsung atau direct channel, ya. Pada saat terjadi search engine, gitu ya, ada iklan di search engine, mereka bisa menunjukkan klik langsung masuk ke dalam website mereka, dan kemudian langsung disediakan untuk mereka bisa mencari jalur penerbangan yang mereka inginkan. Selanjutnya, platform untuk transaksi penjualan mereka menggunakan metode paling umum, yaitu website yang mereka miliki, dan semua sudah sangat mudah ya. Mungkin kalian perlu coba-coba juga untuk melihat situs dari easyjet.com. Metode penghasil prospek mereka juga melakukan berbagai penerbangan berbagai usaha untuk iklan di search engine maupun di media lain untuk bisa membantu mendapatkan prospek atau leads, dan mudah-mudahan mereka bisa terkonversi. Saluran distribusi ini adalah untuk mendistribusikan produk digital. Saat ini maskapai penerbangan memang menjual lebih banyak layanan asuransi. Jadi mereka juga memikirkan selain mereka menjual si tiket pesawat itu, apa sih produk lain yang bisa ditambahkan ya, dan menambah pendapatan. Jadi saya kalau membicarakan tentang asuransi, saya ingin menyinggung sedikit tentang Tokopedia ya. Jadi kalau misalnya kita waktu belanja di Tokopedia, biasanya kita akan sudah otomatis tercek pada saat kita check out, asuransi itu sudah tercek. Walaupun nilainya kecil ya, Rp100, Rp200, tapi sebetulnya kalau kita hitung-hitung mungkin kalau satu hari Tokopedia itu punya sekitar 1 juta transaksi gitu ya misalnya nih. Bayangkan ya berapa jumlah uang yang terkumpul dari situ. Ya, jadi nilai kecil kalau kuantitas banyak yang pasti akan menjadi lebih banyak. Selanjutnya, mekanisme layanan pelanggan. Misalnya pelanggan bisa melayani diri sendiri ya, jadi mereka bisa menghemat biaya dan meninjau juga berbagai FAQ atau pertanyaan yang ada yang sering ditanyakan sehingga bisa langsung terladeni. Yang terakhir, untuk media pembangun hubungan atau CRM, perusahaan berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka dan mempublikasikan produk dan penawaran yang relevan. Jadi misalnya EasyJet juga menggunakan buletin email dan peringatan khusus tentang reminder ya, maksudnya peringatan khusus tentang penawaran khusus mendorong pemesanan dan